Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12. Judul renungan hari ini, hati-hati dengan perubahan. Dalam bacaan hari ini menunjukkan sikap para murid yang dapat dikatakan menjengkelkan. Yesus memberitahu mereka untuk berhati-hati terhadap ragi orang Farisi dan Saduki, dan mereka langsung mengira Yesus mengeluh bahwa mereka lupa membawa roti. Konsep membandingkan ragi dengan kejahatan bukanlah analogi baru yang dinyatakan oleh Yesus. Menurut William Barclay, bagi orang Yahudi, ragi selalu merupakan lambang kejahatan. Konsep ini sudah ada sejak zaman Musa dan tentu dapat dipahami oleh orang-orang pada zaman Yesus. Setiap dari kita diperhadapkan pada pencobaan, dan hal itu penting untuk pengembangan iman kita dan pendewasaan jiwa kita. Saat kita menghadapi cobaan, ujian sebenarnya terletak pada bagaimana kita bereaksi terhadap ujian atau cobaan tersebut. Pernyataan, celakalah aku, atau ini bukan salahku, muncul ketika masalah datang. Sayangnya respon seperti ini tidak mengarah kepada kedewasaan. Dengan menanggapi demikian, membutakan kita terhadap pelajaran yang Tuhan ajarkan. Dengan cara yang sama, para murid berfokus pada hal yang salah ketika Yesus mengatakan kepada mereka untuk berhati-hati terhadap ragi. Kita cenderung berfokus pada kekurangan kita ketika Tuhan berusaha menunjukkan gambaran yang lebih besar kepada kita. Hal yang Yesus tuduhkan kepada para murid sering kita lakukan. Dia menyatakan mereka memiliki sedikit iman. Setelah semua yang mereka lihat, mereka masih mengkhawatirkan makanan. Mereka telah berpartisipasi dalam memberi makan ribuan orang dengan potongan roti. Namun mereka tampaknya telah melupakan keajaiban itu. Mereka sepertinya lupa bahwa siapa Yesus yang telah berjalan di atas air, menyembuhkan orang sakit, dan membangkitkan orang mati. Alih-alih mengingat mereka berada di hadapan seseorang yang mengadakan sesuatu yang tidak mungkin ada, mereka justru berfokus pada masalah duniawi dan diganggu oleh masalah kecil. Kita mungkin berpikir bahwa hidup kita tidak ada hubungannya dengan hal ini, tetapi hal itu juga kita lakukan. Contohnya, ketika kita khawatir tentang membayar tagihan, pada dasarnya, inilah proyeksi ketidakpercayaan kita kepada Tuhan atas apa yang kita alami. Kita menyangkal berkali-kali Dia telah memelihara kita ketika kita tidak dapat melihat jalan keluar dari situasi yang kita hadapi. Kita lupa bahwa ini adalah Yesus yang pernah menyuruh muridnya pergi menangkap ikan yang uang hutang pajaknya tersangkut di mulutnya. Sesuatu yang tidak ada menjadi ada adalah normal bagi Tuhan kita. Apapun yang kita hadapi saat ini, Tuhan tidak berubah. Dan Dia tidak akan pernah berubah. Di tengah kekurangan, ketakutan, kesulitan, dan ketidakpastian, marilah kita mengarahkan kembali fokus kita kepada Tuhan kita. Apa yang Tuhan coba ajarkan kepada kita saat ini? Bagaimana pencobaan yang kita alami dapat membawa kemuliaan baginya dan menuntun orang-orang di sekitar kita datang kepadanya? Kemana pelajaran ini akan membawa kita? Kita harus belajar mengalihkan pandangan dari masalah dan fokus pada solusi dan juru selamat kita. Ujian datang setiap hari. Pelajaran mengalir dari Tuhan kita untuk kebaikan kita. Janganlah kita menyia-nyiakan pengalaman yang pernah kita alami dengan melupakan kuasa Tuhan ketika masalah muncul. Waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Kejahatan yang dikenal dari orang-orang ini, kesombongan, keegoisan, pengajaran palsu, kurangnya kerendahan hati, dan kepedulian terhadap orang lain, menyangkal kuasa Tuhan demi kemampuan mereka sendiri. Dosa-dosa ini menjadi isyarat bagi kita semua. Waspadalah terhadap mereka. Lari dari pengaruh mereka. Singkirkan hidup Anda dari mereka sebelum mereka menginfeksi setiap bagian dari hidup kita. Ingatlah apa yang Tuhan lakukan kemarin dan percayalah kepadanya bahwa Dia akan menyertai dan menolong kita juga untuk hari ini dan hari esok. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.